Come inside my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. Inilah perjalanan kami. Candi Ijo termasuk candi yang murah loh. Ini dia harga loketnya. Udah sampai. Kita udah sampai di lokasi Candi Ijo. Di atas sebuah bukit kapur yang menghadap lanskap selatan Yogyakarta, berdiri sebuah kompleks candi yang unik, baik dari letak maupun susunannya. Candi Ijo terletak di Dusun Groyogan, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Posisi yang membuatnya tampak seolah menonton hamparan sawah dan gunung dari ketinggian, sekaligus memberi pengalaman berbeda bagi setiap pengunjung yang menampakkan ke teras-teras berunda menuju puncaknya. Nah, menariknya, situs ini tersusun atas 11 teras berunda dengan lebih dari belasan struktur yang tersebar di berbagai tingkatan fondasi, reruntuhan, dan sisa-sisa arca yang menunjukkan betapa kompleks dan ritualistisnya fungsi tempat ini di masa lalu. Secara umum, kompleks ini berasal dari periode Kerajaan Mataram kuno, abad ke-9 sampai ke-10 Masehi. Arsitekturnya memadukan fungsi religius dan simbolik. Ayo ikut aku menjelajahi teras paling atas. Nah, di candi ini, bahan utama yang digunakan adalah batu andesit, batu vulkanik yang kuat dan mudah dipahat, ditambah penggunaan batu sedimen sebagai isian struktur. Kombinasi ini menjelaskan mengapa banyak elemen masih bertahan meski berabad-abad terkena hujan, angin, dan juga lumut. Uniknya, saat menuruni atau menaiki teras-teras, kita akan bertemu 3 candi kecil di halaman depan, yang dikenal sebagai Candi Perwara. Nah, ketiganya ini menghadap ke timur dan berfungsi sebagai pendukung ritual candi utama. Yang pertama ada Candi Perwara Utara. Bertipe mirip dengan selatan, tapi di dalam biliknya ditemukan struktur sumur kecil yang diduga dipakai untuk praktik-praktik ritual terkait unsur air ataupun api, di mana unsur-unsur ini penting dalam upacara Hindu kuno.
Selanjutnya ada Candi Perwara Tengah, sedikit lebih besar dibandingkan Candi Perwara Selatan, di mana di sini terdapat arca pendamping seperti Nandi, yaitu kendaraan Dewa Siwa yang menandai afiliasi siwaistik dari kompleks ini. Posisi dan ukuran yang lebih besar juga mengisyaratkan peran sentralnya dalam rangkaian ritual di halaman puncak. Yang terakhir, ini dia Candi Perwara Selatan. Memiliki ukuran lebih kecil, namun di dalam biliknya ditemukan yoni dan sebuah meja batu yang menunjukkan fungsi altar atau tempat persembahyangan. Elemen-elemen ini menandakan praktik pemujaan lokal yang fokus pada siklus kehidupan dan juga kesuburan. Sekarang, mari kita naik ke puncak, yaitu Candi Induk. Bangunan utama ini berdiri di teras paling atas, yaitu teras ke-11, dan memiliki denah persegi dengan ukuran kira-kira 18,4 meter kali 18,4 meter, dan ketinggian mencapai kurang lebih 16 meter. Arah hadapnya yaitu menghadap ke arah barat, ke sebuah orientasi yang sedikit berbeda dari banyak candi Hindu Jawa lain yang kerap menghadap timur. Dan itu sendiri memberikan makna tersendiri terkait garis pandang ritual dan hubungan tempat suci dengan landscape di depannya. Di dalam bilik utama, 3 bagia inti. Yang paling penting adalah lingga dan gyoni. Lingga, sebuah pilar batu vertikal, yang mana sebuah pilar atau batu vertikal ini melambangkan aspek maskulin ilahi, yang seringkali dihubungkan dengan Dewa Siwa. Sementara yoni adalah alas atau wadah berbentuk melingkar yang menandakan aspek feminim. Bersatunya keduanya melambangkan penciptaan, kesuburan, dan keseimbangan kosmis. Gagasan bahwa segala sesuatu lahir dari perpaduan dua prinsip yang saling melengkapi. Selain itu, relung-relung di dinding dahulu menyimpan arca-arca pendamping, figur-figur dewa dan dewi yang kini sebagian hilang atau dipindahkan. Menegaskan bilik itu sebagai pusat kontemplasi dan peribadatan. Di dalam yang kami rasakan adalah candi yang sangat gelap. Dan ini ada beberapa alasan. Karena memang dibangun sebagai ruang tertutup dengan hanya satu pintu masuk, yang sengaja menahan cahaya agar suasana menjadi remang, hening, dan khusyuk, mendukung fokus meditasi dan ritual. Kedua, tidak ada jendela besar atau lubang cahaya sehingga sinar alami sulit menembus. Namun, kegelapan itu sendiri berfungsi simbolis. Ruang kecil, gelap dan sunyi mengajak orang untuk masuk ke dalam, bukan sekedar secara fisik, tapi juga secara spiritual. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan jarak dari Tugu Jogja dengan dari SMA Negeri 1 Sleman. Jika dari Tugu Jogja berjarak kurang lebih 19 kilo dengan waktu tempuh kurang lebih 37 menit. Lalu, jika kita membandingkan dengan jarak dari SMA Negeri 1 Sleman, kita berjarak sekitar 29 kilo dengan waktu tempuh sekitar 50 menit menggunakan mobil. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan aksesibilitas ketika di sini. Untuk perjalanan yang tadi kita tempuh, sebenarnya itu tidak terlalu sulit untuk dijangkau. Namun untuk tadi di akhir, itu ketinggian ketika kita sampai sini itu sekitar kurang lebih melebihi 60 derajat. Ya, seperti itu. Lalu untuk sinyal di sini kurang karena kita sudah membandingkan dengan berbagai paketan. Contohnya adalah IM3, Smartfren, Axis, Indosat, dan juga yang lain-lain tidak dapat dijangkau ketika kita searching di Google.
Seperti itu. Jadi untuk udara sendiri di sekitar Candi Ijo cukup asri, yang mana kita sebagai pengunjung masih bisa menghirup udara dengan sangat segar dan tanpa polusi tentunya. Jauh juga dari kota di sana. Nah, selanjutnya saya akan menceritakan mitos atau legenda di balik Candi Ijo, yaitu terdapat 2 buah prasasti yang berada di teras ke-9. Untuk prasasti yang pertama, dia dengan kode F, itu tuh bertuliskan buyutan atau guan yang berarti pertapaan. Nah, selanjutnya untuk prasasti yang selanjutnya, dia tuh berukuran tebalnya tuh sekitar kurang lebih 9 cm dan tingginya tuh kurang lebih 14 cm yang bertuliskan mantra kutukan. Mantra kutukan tersebut ditulis banyak 16 kali yang bertulisan Om Sarawinasa. Nah, berdasarkan artikel yang sudah kita baca, itu tuh dia tuh ada hubungannya dengan peristiwa di Jawa pada saat itu. Namun untuk saat ini belum ditemui kebenarannya. Dah. Jadi nilai-nilai sosial yang ada di sini adalah nilai kerjasama. Pengunjung dan masyarakat gotong royong dan saling membantu untuk menjaga keberadaan Candi Ijo ini dengan cara menjaga kebersihan, menghargai kepercayaan yang ada, dan menerapkan sikap sopan santun. Nah, norma-norma yang ada di sini pertama ada norma hukum. Pelestarian Candi Ijo ini diatur dalam UU RI nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, serta ada norma kesopanan. Masyarakat dan pengunjung di sini menerapkan unggah-ungguh. Terus ada norma agama. Masyarakat dan pengunjung menghargai candi-candi yang dibuat untuk sembahyang umat Hindu. Jadi alasan mereka memilih membangun candi di atas bukit ini karena masyarakat zaman dulu percaya bahwa semakin tinggi akan semakin dekat dengan dewa. Dan pemilihan bahan dasar bangunan ini adalah batu hitam atau yang berasal dari Merapi. Mereka merawat candi-candi ini dengan cara menyikat batu-batuannya dan menggunakan cairan tertentu untuk menghilangkan lumut-lumut, atau biasa kalau misalkan ada rumput-rumput di batuannya itu biasanya disemprot pakai air. Pada mapel fisika, menggunakan konsep klinometer sederhana, sisi tegak, di mana tinggi candi sama dengan 16 meter. Jarak samping dari parkiran adalah 100 meter. Dan didapatkan hasil seperti berikut. Pada mapel PJOK kali ini, kita berjalan-jalan di sekitaran kawasan Candi Ijo. Setelah kami berjalan-jalan, akhirnya kita mendapatkan hasil seperti ini, di mana kalori yang terbakar sekitar 244 kalori. Selain itu, kita juga senam di kawasan Candi Ijo.
Udah jam berapa sih, Din, sekarang? Sekarang jam 3:16. Udah dari tadi kita kok nggak selesai ya? Ya ini lama banget. Coba. Aku boleh tidur di sini nggak? Boleh. Izin ya. Mbak, 3. Kelar. Bangun, Klar. Kita lagi pelajaran sosiologi loh. Kok akunya kita tuh sempat ke candi itu ya? Iya, candinya tuh bagus. Di atas bukit gitu, kita sampai bisa lihat bandara. Ya ampun, Kelar, cuma mimpi itu. Udah lah, kita balik ke kelas, mau dicariin sama guru. Yuk.